mengadakan supervisi pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kelas berapa ya, Bu? Untuk pelajarannya pada hari ini yang Ibu akan lakukan pada tematik ya, Bu ya. Untuk tematik tema berapa, Bu? Tema 3 itu tentang makanan sehat. Bu, sebelum saya melakukan supervisi pada kelas Ibu, ada sedikit yang akan kita bicarakan ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu terkait supervisi ini, tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada proses pembelajaran ini apa ya, Bu? Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran dari proses belajar yang Ibu laksanakan hari ini apa, Bu? Tujuan belajar yang saya laksanakan yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, yaitu dengan video, dan siswa mampu menemukan informasi tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Lalu dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, dan siswa mampu menjelaskan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Jadi terkait tujuan pembelajarannya hari ini ya, Bu ya, itu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan dan menonton video, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Kemudian dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini apa? Itu dengan diferensiasi konten yang pertama dan diferensiasi proses. Jadi pada area pengembangan yang ingin dikembangkan di sini yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian strategi apa, Bu, yang kira-kira Ibu siapkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini? Strategi PBL, program basic learning, itu mengajak siswa menyelesaikan suatu masalah, terus media video dan artikel bacaan. Jadi itu tadi ya strategi yang Ibu persiapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Mungkin itu dulu untuk sedikit pembicaraan kita sebelum kita masuk ke supervisi. Terima kasih ya. Sekarang kita bisa Ibu silakan untuk melakukan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Alhamdulillah kita hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatika wanshur alaina rahmataka min hazainin rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah selesai berdoa, langkah baiknya kita membaca lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya.
Silakan semuanya berdiri. Kita mulai. Mari kita menyanyikan lagu wajib doa yaitu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Ya, Ibu mau tanya Bung Pian. Menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Kenapa jadi sangat penting? Ayo. Hah? Karena sehat. Apalagi? Hah? Untuk kuat beraktivitas. Iya, supaya kuat beraktivitas, tidak lesu, tidak lemah. Apalagi saat kita mau pergi ke sekolah, itu kita harus sarapan dulu sebelum pergi. Karena kalau dalam keadaan perut kosong, Bu Hanpian pasti tidak fokus untuk mengikuti pelajaran, atau ada yang karena tidak fokus karena kelaparan. Jadi kita harus makan dulu. Pada hari ini yaitu kita dengan mencermati teks bacaan yang akan disajikan dan menonton video, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan rumah itu manusia. Terus dengan berdiskusi dan mencari informasi yang kolom, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, kita ada kelompok. Ibu ingin membagi kelompok Hanpian. Di sini ada 3 kelompok. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama, kelompok yang pertama yaitu terdiri dari Rizky, Dava, Raihan, dan Raisa. Itu kelompok yang pertama. Yang kelompok yang kedua, Ahmad, Nabila, dan Saiful. Dan Adel. Jadi kelompok kedua Ahmad, Nabila, Saiful, dan Adel. Dan kelompok ketiga yaitu ada kelompok pertama Rizky, Dava, Raihan, dan Caca. Mejanya digabung. Ya berikutnya. Ibu ingin menayangkan sebuah video. Tolong disimak terlebih dahulu
terdapat banyak fungsi yang spesifik. Selain itu, Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi yang sudah Ibu setel, Ibu putar videonya itu tentang apa? Tentang hewan sapi, yaitu tentang pencernaan pada hewan sapi. Sekarang, tadi sudah dijelaskan di video tentang hewan ruminansia. Habis itu tentang mekanisme pencernaan pada sapi, yang di dalam pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi tadi ada apa aja? Gigi. Yang kedua apa? Apa? Yang ketiga apa tadi? Apa? Saliva. Nah, sebelum masuk ke dalam organ pencernaan, terlebih dahulu dari mulut, yaitu gigi, lidah, saliva. Nah, Ibu ada sebuah artikel. Ibu ingin membagikan buat kalian ke masing-masing kelompok kalian lah. Artikel dari awal sampai habis. Sekarang Ibu ada sebuah gambar tentang ada gambar sapi dan tentang pencernaan hewan pada hewan sapi. Ada tahapan-tahapan sebelum masuk ke dalam pencernaan pada hewan sapi, yaitu dari dulu masuk yang pertama, yaitu dari gigi, lidah, dan saliva. Lalu habis dari gigi, lidah, dan saliva menuju kemana lagi? Ke kerongkongan atau esofagus. Sekarang Ibu ingin membagikan tugas tugas kelompok. Silahkan dikerjakan. Silahkan diisi lembar jawabannya. Tugas kelompok lah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis lah. Jangan kagak ditulis. Soal 1 atau soal 2 ya, tulis tugasnya. Ibu ingin perwakilan dalam satu kelompoknya, satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi Bu Hantian. Baca. PT Gunung disebut juga Jawa karena pernikahan bagian dari Jawa atau samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan besar yaitu bagian lambung terbesar pada pencernaan ternak ruminansia. Lambung tersebut buku karena warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda atau unik dengan hewan yang lainnya atau dengan manusia. Kenapa jadi disebut unik? Atau memamah makanan melalui 2 fase. Itu kenapa jadi disebut hewan ruminansia. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pada pembelajaran hari ini? Senang sekali. Nah, lalu kegiatan apa yang paling kalian sukai tentang pembelajaran kita hari ini? Sapi.
Capek membaca. Apa? Membaca aja. Membaca. Bisa apa lagi? Mengenal hewan. Mengenal hewan. Apa lagi? Mengenal pencernaan. Iya, ini alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan berbicara ini pasca observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Jadi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuannya untuk percakapan kita pasca observasi ini ya Bu ya. Nah, di sini Bu ada beberapa tujuan dalam percakapan pasca observasi ini. Yang pertama tujuannya yaitu analisis hasil data observasi selama proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian perencanaan area pengembangan. Kemudian lagi rencana aksi dari pengembangan diri yang akan dilakukan di selanjutnya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah rencana tindak lanjut ke depannya yang nanti akan Ibu lakukan setelah observasi pembelajaran. Nah, dari catatan atau refleksi Ibu selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja Bu? Catatan dari yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan proses dan juga diferensiasi konten itu. Jadi diferensiasi proses, diferensiasi konten yang sudah Ibu rencanakan di pembelajaran Ibu sudah dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali ya Bu ya, rencana tindak lanjut. Jadi refleksi dari Ibu tadi sudah diferensiasi kontennya sudah prosesnya juga sudah. Kemudian jadi untuk catatan refleksi Ibu selama proses pembelajaran baik, ini catatan yang saya gunakan yaitu melakukan diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Strategi yang saya lakukan ketika pembelajaran yaitu strategi PBL dalam pembelajaran dan dari organisasi masalah sampai pemecahan masalah peserta didik sudah terselesai. Jadi sudah dilaksanakan ya untuk diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu tadi ya itu dari organisasi masalah sampai pemecahan masalahnya sudah dilaksanakan dan sudah dijalankan dalam proses pembelajaran dilaksanakan. Nah di sini Bu saya akan menyampaikan analisis hasil dan data observasi saya selama saya melaksanakan observasi pada proses pembelajaran yang dilakukan. Nah dari hasil observasi saya pembelajaran Ibu sudah bagus, sudah terlaksananya diferensiasi konten, diferensiasi proses. Untuk diferensiasi konten ini sudah terlihat Bu dari beberapa konten yang Ibu sajikan. Ada video, ada artikel bacaan. Kemudian dari diferensiasi prosesnya
Ibu juga sudah melaksanakan dengan bagus, di mana Ibu sudah memberikan pada siswa sesuai dengan kelompoknya. Kelompok audio dan ada yang kelompok visual. Nah, ini sudah Ibu laksanakan dengan bagus. Untuk strategi yang Ibu katakan dalam pembelajaran Ibu tadi juga sudah terlihat. Itu terlihat di pada saat siswa berkelompok, mereka sudah mengorganisasikan misalnya sudah bagus, kemudian pemecahan masalahnya ada, kemudian menyajikannya jika terlihat terlihat dari adanya salah satu siswa hasil dari konsentrasi mereka. Jadi strategi PDK-nya juga sudah untuk organisasi masalahnya sudah terlihat, anak-anak aktif berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian dalam menyajikan hasil itu terlihat siswa setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Hasil observasi dari saya. Untuk perencanaan area pengembangan ke depannya, Bu, kira-kira apa saja yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik, perencanaan area pengembangannya yaitu saya akan mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, proses, dan produk agar pembelajaran selalu berpihak pada murid, dan saya akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran agar memenuhi semua kebutuhan peserta didik sehingga mereka menjadi lebih semangat dan bahagia dalam pembelajaran. Bagus sekali, Bu, rencana pengembangan yang akan Ibu terapkan lagi ke depannya. Jadi Ibu akan lebih mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, Bu, ya, untuk lebih memberikan kebutuhan pembelajaran kepada peserta didik sehingga peserta didik ini merasakan atau bahagia ya, Bu, ya, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, Bu, sangat bagus sekali. Untuk rencana aksi pengembangan diri Ibu ke depannya, Bu, kira-kira apa saja, Bu, yang akan Ibu laksanakan dalam melakukan pengembangan diri? Rencana aksi pengembangan diri yaitu terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk lebih memajukan pendidikan. Jadi Ibu akan terus melaksanakan atau mengikuti ya berbagai pelatihan yang tujuannya untuk lebih memajukan pendidikan. Oh iya. Nah, untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depannya, Bu, bisa Ibu uraikan seperti apa tindak lanjut Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Baik, Ibu, untuk lanjutannya yaitu rencana yang tindak lanjut untuk saya kedepannya lebih meningkatkan lagi pembelajaran berdiferensiasi baik proses maupun konten pada peserta didik agar pembelajaran itu yang lebih aktif dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Oh, bagus sekali, Bu. Tinggi. Jadi memang benar sekali ya, Bu, ya, karena pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang akan menampung semua kebutuhan peserta didik. Jadi Ibu akan lebih meningkatkannya lagi ya, Bu, ya, baik itu dalam segi kontennya, ini dalam segi proses ya, dan juga produknya ya, Bu, ya. Ini sangat bagus sekali, Bu. Semoga nanti ke depannya apa yang sudah Ibu rancang, apa yang sudah Ibu ingin tingkatkan lagi akan semakin membawa hasil yang baik bagi pembelajaran di kelas maupun di sekolah Ibu sendiri ya, Bu, ya. Saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan dari tindak lanjut yang sudah Ibu katakan tadi. Ya.
Nah, di sini kita ada Ibu Saidah, mungkin ada tanggapan, saran, masukan dari Ibu kepada Ibu Saidah. Silakan Bu. Terima kasih Lili, Nelly. atas kesempatannya. Tadi Lili sempat melihat dari pembelajaran yang belum disampaikan kelas. Ini banyak pembelajaran dari awal kegiatan pembelajaran, terus pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran, kemudian penutupan, semuanya sudah baik. Namun ada beberapa mungkin ada sedikit tambahan. Karena ini kita mengajar di kelas SD, ada baiknya untuk awal pembelajaran kita berikan stimulus pasangan belajar supaya bersemangat. Bisa dengan ice breaking, digunakan pada sebelum dia memulai pembelajaran, kemudian pada saat pertengahan pembelajaran. Dan untuk ini kemarin pembelajarannya di jam berapa? Yang pertama berarti masih segar-segar. Nanti walaupun masih segar, enggak di awal tidak perlu mungkin memang perlu lagi bersemangat, tapi di tengah-tengah pembelajaran bisa kita sisipkan ya tetap semangat atau apa biar mereka lebih ceria lagi, supaya kelas yang kita ajar itu kelas yang sifatnya menyenangkan dan mungkin anak-anak menambah antusias anak-anak untuk pembelajaran berikutnya, karena kita sisipi dengan praktik yang menyenangkan tadi. Tapi kalau untuk pembelajaran menurut sudah baik. Jadi area pengembangan, kemudian beberapa juga rencana tindak lanjutian untuk kedepannya sebagai perbaikan dari apa yang sudah dilakukan. Saya rasa dulu sudah cukup baik, hanya sedikit saran untuk penambahan semangat aja buat siswa ibu kelas. Silakan lanjutkan dulu. Tinggi, terima kasih atas masukannya dari Ibu Saidah. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kebaikan kita, saya ataupun mungkin Bu Nelly ya Bu ya. Nah, jadi itu termasuk untuk memotivasi siswa kita untuk lebih aktif. Mungkin terima kasih banyak Bu sudah berbincang-bincang. Bu Saidah, terima kasih banyak Bu. Di sini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.